Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Via Qoriah, NIM 28 dari kelas A4 IPS. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas dan pengembangan kehidupan bangsa. Adapun pokok bahasanya meliputi pengertian pluralitas, pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas, serta peran dan fungsi keragaman budaya, dan yang terakhir ada upaya dalam pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang pertama, pengertian pluralitas. Pluralitas berasal dari kata plural, artinya jamak. Maka pluralitas berarti kemajemukan, sehingga pluralitas di Indonesia adalah kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku, ras, agama, pekerjaan, dan lainnya. Selain itu, pluralitas ada istilah multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan yang berhubungan dengan keragaman. Selanjutnya ada pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas, meliputi perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Dalam perbedaan agama, Indonesia memiliki berbagai agama dan setiap agama mempunyai tuntutan cara persembahyangan serta kegiatan yang berbeda. Berikut macam-macam agama di Indonesia, yaitu ada agama Islam, agama Kristen Protestan, ketiga ada agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, pada agama Islam, tempat ibadahnya itu masjid. Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Adapun hari raya besar pada agama Islam yang dirayakan setiap tahun seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya itu gereja. Agama Kristen Protestan di Indonesia berkembang selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar pada abad 16, namun berkembang pesat pada abad 20. Selanjutnya ada agama Kristen Katolik, tempat ibadahnya gereja. Hari Raya Kristen Katolik yaitu Hari Raya Natal yang diperingati tanggal 25 Desember. Adapun hari raya peringatan seperti Hari Raya Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Selain itu ada agama Hindu, tempat ibadahnya pura. Adapun acara keagamaan pada agama Hindu seperti Hari Raya Galungan, Nyepi, dan Dareswati. Selain itu terdapat berbagai upacara tradisi keagamaan. Selanjutnya ada agama Buddha, tempat ibadahnya itu wihara. Dalam agama Buddha, upacara keagamaannya yaitu Hari Raya Waisak dan Ulambana. Dan yang terakhir, agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Pada agama Konghucu terdapat Hari Raya Imlek. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Indonesia memiliki banyak budaya dan adanya perbedaan budaya di setiap daerah. Ada yang 3 wujud antara lain. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal adalah suatu kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, norma, nilai, gagasan, dan lainnya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata dan tidak dapat disentuh atau diraba, serta gagasan atau ide tentu berada dalam pemikiran manusia. Selain itu, wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulisnya seperti buku. Yang kedua ada aktivitas atau tindakan, merupakan wujud dari kebudayaan yang menjadi suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Dan yang ketiga ada artefak atau karya, adalah wujud dari kebudayaan secara fisik yang berupa benda atau hal yang dapat dilihat dan didokumentasikan. Sifatnya nyata dibandingkan dari dua wujud kebudayaan lainnya.
Oke, selanjutnya ada perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki ragam suku yang tersebar di berbagai daerah. Adapun suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa yang jumlahnya mencapai 41% dari total popularitas. Banyak dari anggota suku yang bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Selanjutnya ada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup. Adapun berbagai jenis pekerjaan baik dalam sektor formal maupun non-formal. Semua pekerjaan itu mulia karena bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya perbedaan pekerjaan, maka kita dapat bersikap menghargai pekerjaan satu sama lainnya. Selanjutnya itu ada peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik budaya asing. Karena Indonesia memiliki kekayaan budaya yang menarik perhatian wisatawan. Yang kedua ada menumbuhkan sikap toleransi, yang artinya kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleransi. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan perubahan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contohnya kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Yang keempat, ada saling melengkapi hasil budaya dengan artian melengkapi budaya dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dan yang terakhir, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional yaitu budaya yang dihasilkan masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut. Adapun upaya dalam pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang pertama, bersikap toleransi antar warga negara dengan adanya perbedaan suku, bahasa, ras, dan budaya. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai agar tidak banyak pengangguran sehingga perekonomian berjalan dengan baik dan angka kemiskinan dapat ditekankan serta masyarakat mampu hidup secara layak. Dan yang ketiga ada menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum. Dan yang terakhir itu ada taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik dapat berjalan terus karena pembangunan adalah dari rakyat untuk rakyat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.